Rasio TV, untuk Islam yang satu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jenderal Sudirman, kembali kepada Jenderal Sudirman. Masya Allah, ikhlasnya luar biasa menjaga Indonesia. Karena itu orang Islam, kaum muslimin tidak boleh menjadi orang pertama yang merusak Indonesia. Nggak boleh. Orang Islam, kaum muslimin Indonesia harus menjadi dan tetap menjadi orang yang menjaga Indonesia. Bapak dan Ibu, ngomong kita ini dakwah di masjid ini enak. Bapak diundang, kasih roti, kasih minum, pulang. Nanti yang diingat cuma yang lucunya doang. Mudah-mudahan enggak. Tapi kalau dakwah di luar sana ini Bu, Masya Allah, Bapak bisa menebak Pak, satu hari jumlah peredaran sabu-sabu di Indonesia berapa banyak Pak, Bu? Berapa banyak? Pengajian ini enggak merisaukan. Jadi kalau ada orang mengganggu ketentraman warga, enggak, pengajian ini tidak merisaukan warga. Yang merisaukan warga yang perlu ditangkap itu narkoba itu. Siapapun pembicaranya, Ustadz Felix Siau, Ustadz siapapun, enggak merisaukan. Yang merisaukan adalah peredaran kemaksiatan di luar itu. Harusnya kerja itu. Siapa yang kerja? Kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, narkoba di Indonesia ini Bu, satu hari jumlah peredarannya cuma satu jenis, sabu-sabu. Pernah lihat sabu-sabu Pak? Saya pernah. Bentuknya macam-macam. Ana masa itu sabu Pak, direbus. Bentuknya ada yang kristal, ada yang cair, ada yang serbuk, macam-macam. Cara penggunaannya juga macam-macam. Yang paling parah dicairin, disuntik di sini, langsung ke otak. Jumlah peredarannya dalam satu hari 5 ton di Indonesia. Siapa yang gak risau soal ini? Kalau pengajian sepi begini Pak, Masya Allah, konser musik jauh lebih banyak. Pengajian ini Bapak polisi, Bapak aparat keamanan, seluruhnya, Bapak Ibu aparat semuanya, warga. Pengajian ini dibuat dan dibangun, didirikan dan diselenggarakan untuk menjaga keselamatan seluruh anak bangsa. Semuanya. Kami ini, seluruh dakwah Islam ini pengen Indonesia baik. Pengen Indonesia baik. Kalau ada yang gak setuju, datang ngobrol, barangkali belum kenal. Biasa kalau orang belum kenal, maka gak sayang. Kalau cuman dengerin kata orang dan broadcast WhatsApp, rusak dunia Bu. Sebarkan. Masya Allah, tabarakallah. Cerita terakhir, gak usah lama-lama Bu, saya habis materinya. Ulama-ulama kita ini luar biasa. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dari mana? Minangkabau. Syekh Arsyad Al-Banjari, dari mana? Dari Banjar. Ada banyak sebetulnya, saya lupa satu persatu. Syekh Nawawi Al-Bantani, dari mana? Ciledug, Banten, Tangerang. Muridnya luar biasa. Saya pernah ke Afrika Utara, ada seorang ahlu sufi, dia sedang membaca sebuah kitab namanya Nasoihul Ibad. Saya lihat penulisnya Syekh Ahmad Nawawi Al-Bantani. Karyanya sampai di sana. Satu-satunya ulama yang menulis tafsir dalam tafsir Quran dalam bahasa Arab, beliau.
Pernah baca Bu tafsirnya? Ulama Indonesia, alhamdulillah datang juga udah aus. Makasih. Syekh Nawawi Al-Bantani menulis tafsir yang barangkali kita nggak kenal Pak. Silakan cari tafsirnya. Satu-satunya ulama yang kitab tafsirnya tersebar ke seluruh dunia kecuali Indonesia. Kita nggak kenal, Masya Allah. Jadi kalau ada orang ulama-ulama baru datang ke Indonesia, bukan hal baru. Ulama-ulama kita jauh lebih dulu. Ada sebuah pulau di antara Bintan dan Batam. Ada kepulauan apa Bu? Namanya Pulau Penyengat. Pulau Penyengat. Pulau Penyengat ini dulunya namanya Bustanul Katibin. Bustanul Katibin itu artinya kira-kira taman para penulis untuk menulis kitab. Namanya Pulau Penyengat. Di situ dimakamkan Raja Ali Haji yang sangat terkenal dengan Gurindam 12. Kapan-kapan Bu kalau sebelum tidur nanti Ibu bacain Gurindam 12 kepada anak-anaknya. Nanti insya Allah pasti ada yang nyebut bid'ah. Gurindam 12 ini isinya petuah dan fatwa tentang akhlakul karimah. Anak-anak diajarkan, bacain Bu Gurindam 12. Masya Allah tabarakallah, hikmahnya luar biasa. Bustanul Katibin ini dulu tempat kumpul para ulama setahun sekali. Kumpul di situ, berdiskusi, menulis kitab, diperbanyak di situ dan disebarkan ke seluruh dunia. Wabil khusus Indonesia. Mesin cetak pertama di Indonesia adanya di situ, Pak. Mesin cetak pertama adanya di Pulau Penyengat. Kenapa akhirnya kita mengenal pulau ini sebagai Pulau Penyengat? Karena pulau ini memiliki sumber air bersih di tengah-tengah lautan. Kenapa sumber air bersih? Karena dijaga oleh orang-orang soleh. Allah memberikan rahmat, airnya tawar. Meskipun pulaunya di tengah-tengah lautan. Masya Allah, tabarakallah. Banyaklah orang-orang ngambil air ke pulau ini. Tidak saja orang yang ngambil air, orang yang merusak air juga ada. Lalu ada tawon yang menjaga air ini. Tawon ini menyengat orang-orang yang mau merusak. Maka dia menyebutnya sebagai di mana penyengat, di mana penyengat. Akhirnya kita kenal sebagai Pulau Penyengat. Kita ini kadang-kadang suka memilih nama itu nama yang buruk. Rumah sakit. Padahal aslinya namanya hospital. Hospital itu artinya ramah tamah. Kita memilih rumah sakit. Kenapa enggak rumah sehat? Bahasa Arabnya mustashfa. Tempat kesembuhan. Sekarang orang ke rumah sakit, alhamdulillah sakit. Hospital itu tempat mendapatkan pelayanan yang ramah. Mudah-mudahan bisa kita ganti sebagai rumah sehat. Orang tua disebutnya jompo. Artinya sudah lemah, tidak berdaya, Masya Allah. Penghinaan buat orang-orang tua kita. Padahal orang tua itu doanya mustajabah. Karena setiap harinya yang beliau lakukan hanya istighfar kepada Allah, meminta ampun dan mendoakan negerinya. Orang Malaysia menyebut orang tua Pak, nama sebutannya warga emas. Warga emas, kenapa emas? Karena dia udah jadi emas. Dia sudah mengalami proses pembakaran hidup. Emas itu teruji kalau sudah dibakar. Masirul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahanlah kebaikan-kebaikan yang ada di negeri ini bisa kita jaga insyaallah. Seluruhnya Bu, seluruhnya. Ada bapak-bapak tanya ke saya,
Kenapa sih Ustadz kalau ngaji, ngajar yang ditanyain kok ibu-ibu mulu? Sengaja Pak. Ibu-ibu ini kalau nggak diajak ngobrol sendiri. Kalau ngaji sama bapak-bapak itu dengerin gitu Bu. Entah ngantuk, entah apa. Kita juga nggak tahu. Bapak-bapak ini punya rahasia Bu setiap hari Jumat. Beliau-beliau ini punya waktu tidur paling nikmat. Waktu khutbah Jumat. Padahal Pak, ibadah yaumul Jum'ah ini kuncinya pada mendengarkan khutbah Pak. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin mengajak kita semua untuk menghidupkan Indonesia dengan amal soleh. Ibu-ibu, jumlah anak gadis kita dalam setahun yang melakukan aborsi dan pengguguran 2,5 juta anak gadis setiap tahun. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga ibu dijaga semua insyaallah. Jumlah peredaran narkoba satu jenis saja, sabu-sabu 5 ton dalam sehari. Dalam sehari anak muda usia produktif yang meninggal karena narkoba setiap hari nih Bu, 41 orang. 1 jam 2. Dalam 1 tahun jumlah anak Indonesia yang putus sekolah jumlahnya hampir 11 juta. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang tinggal di sekitar Cibubur, ibu-ibu perhatikan, sebagian besar anak yang menunggu putaran jalan, anak muda atau orang tua? Yang jaga parkir anak muda atau orang tua? Itu masa depan anak muda kita. Na'udzubillah. Jangan sampai. Karena begitu kefakiran ini merajalela, kemaksiatannya juga tinggi. Karena itu Bapak dan Ibu, kita ini harus menolong Indonesia dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Saya pernah, sebelum saya tinggal di sini, saya tinggal di Ciledug. Di satu hari di Ciledug itu ada konferensi anak-anak pang seluruh Jakarta. Anak-anak pang yang bajunya hitam semua, tindikan segala macam. Konferensi Bu, bikin kongres di stadion. 6.000 anak pang kumpul Pak. Saya bingung setengah mati hari itu, bingung. Saya mau dakwah tapi takut. Kalau nggak didakwai saya itu gatel di sini. Tapi begitu ngelihat tampangnya, saya masuk rumah lagi, maju mundur seharian itu. Maghrib saya keluar rumah, di depan pagar itu berserakan orang-orangnya. Azan saya ajak, yuk ke masjid yuk. Alhamdulillahnya mau. Lihat Pak, seharian saya nyari cara untuk berdakwah kepada mereka, nggak berani. Tapi begitu azan, saya colek berdiri. Kuasa Allah, bukan kuasa saya. Alhamdulillahnya lagi rezekinya yang saya colek ini presidennya. Maka berdirilah seluruh kabinet. 40 orang ke masjid. Masuk ke masjid, lihat. Pertama kali yang menjadi ujian dakwah itu bukan musuh dakwah, tapi saudara. Dulu waktu itu saya wakil ketua DKM. Ada yang bisik-bisik, Mas Heri ini anak kayak gini kok diajak ke masjid? Ngapain? Memang luar biasa Bu, baunya kumpul semua. 40 orang kumpul satu, mereka kan jarang mandi. Sudah iqomat, tali sepatu belum lepas. Oh, panjang kan tali sepatu. Ruku bunyi kerincing-kerincing, kan aksesorisnya banyak. Tapi saya bilang, kalau bukan kita yang ngajakin siapa? Ibu-ibu berani Bu? Saya pernah
Dulu di perempatan Republika itu banyak bencong, Bu. Bencong banyak. Gelisah hati saya. Setiap kali berhenti di situ itu gitu-gitu kan. Gelisah saya, Pak. Gimana caranya? Akhirnya saya minggir di warung Padang, saya panggil. Makan siang bareng yuk. Itu dalam sejarah hidup saya makan siang paling menegangkan hari itu. Makan dengan bencong-bencong ini. Saya tanya satu persatu, ini kenapa kamu jadi begini nih, kenapa? Ya Pak Ustadz, gak ada pekerjaan gini, Masya Allah. Ketularan tetangga, punya utang, macam-macam. Tugas kita itu sebetulnya ini. Kalau dakwah di masjid itu alhamdulillah enak, cuman ceramah. Ajak ngaji, qul huwallahu ahad, selesai pulang. Karena saya tahu semuanya cinta sama Al-Ikhlas. Apalnya itu doang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pelan-pelan tadinya kumpul semua. Ada markasnya di wilayah Gandaria. Saya datang ngaji sebulan sekali, minuman di mana-mana. Saya datang, minumannya disingkirin. Masih minum, alhamdulillah masih. 2 minggu sekali datang, seminggu sekali datang. Yang pertama manggil saya abang, lama-lama manggil saya ustadz, lama-lama manggil saya Amirul Sof, pemimpin barisan. Saya nggak tahu barisan apa yang saya pimpin ini. Lama-lama SMS saya, ya Amirul Sof, tolong bantu kami. Kami mau bikin sunatan massal. Subhanallah. Saya sendiri nggak tahu mereka udah sunat apa belum. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dakwah ini perlu proses. Kalau semua orang pengen enaknya ngetop di sosial media, siapa yang ngasuh adik-adik kita di bawah itu? Facebook, Instagram, Twitter nih keong racun bener. Doa sebentar, alhamdulillah aku sudah berdoa, gitu mulu pekerjaan kita ini. Sedikit-sedikit update status. Kalau udah lama ngecek komen, ngecek like, kecanduan sama like. Bangun tidur yang dipegang apa? Handphone. Percayalah, saya mengalaminya. Saya ini taubat dari Facebook udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Taubatan nasuha. Dari Twitter sudah 7 tahun yang lalu. Capek. Sekarang alhamdulillah WhatsApp broadcastnya luar biasa. Gak pernah kita periksa dulu apa betul, apa salah. Semangat untuk forward luar biasa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allahus Somad. Hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Tempat kita bersandar. Enggak sama yang lain-lain. Enggak sama yang lain-lain. Sebagai penutup, sebelum kita diskusi dan Bapak Ibu tafadhol mau menambahkan atau mengurangi, silahkan. Indonesia ini masa depannya cerah, insya Allah. Karena itu harus kita jaga. Jaga Indonesia dengan amal soleh. Yang bisa dengan pikirannya, bantu Indonesia dengan pikirannya. Yang bisa dengan tenaganya, bantu Indonesia dengan tenaganya. Yang bisa dengan hartanya, bantu Indonesia dengan hartanya. Jangan diam. Indonesia ini ibarat gadis seksi sekali. Ditaksir oleh banyak orang. Tapi sayangnya yang naksir semuanya preman. Semuanya perampok. Orang-orang solehnya diam. Orang-orang baiknya tidak banyak bergerak. Gak boleh lagi begitu. Indonesia ini harus dijaga oleh orang-orang yang baik. Indonesia ini harus diberikan sumbangan paling besar oleh orang-orang yang soleh. Bagaimana caranya? Be at your best. Kalau mau jadi polisi, jadilah polisi yang sangat soleh. Kalau mau jadi menteri, jadilah menteri yang sangat soleh.
Kita selepas ini diadu soal pilkada. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita selamat nih, diadu soal pilkada. Selesai tinggalin ini, amal soleh. Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita insya Allah. Memberikan kesempatan, kebaikan dan manfaat untuk Indonesia. Dan dengan begitu jadikan masjid sentral kegiatannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat insya Allah. Dan kalau ada kesalahan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada keburukan tolong ditutup keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.